Pernahkah Anda merasakan ini? Gaji baru saja cair, terasa begitu berisi. Semangat membuat rencana, tabungan, bayar ini itu, mungkin sedikit me time. Tapi, tanpa terasa, di pertengahan bulan, saldo sudah menipis. Di akhir bulan, kita hanya bisa bernapas lega sambil bertanya, kemana larinya? Ya, uang ini seolah-olah gaji kita hanya numpang lewat di rekening, tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Jika ini terasa akrab, maka Anda tidak sendirian. Tapi, kabar baiknya, kondisi ini bisa diubah. Selamat datang dalam perjalanan 10 menit. Kita bersama Navigasi Finansial Rumah Tangga. Ini bukan tentang teori ekonomi rumit. Ini tentang peta, kompas, dan strategi praktis untuk mengubah gaji dari sekadar tamu singgah menjadi mitra pembangun masa depan Anda. Bab 1. Mengenal medan, memetakan arus kas. Langkah pertama dalam navigasi apapun adalah tahu posisi kita saat ini dalam finansial rumah tangga. Itu berarti memetakan arus kas. Mari kita lakukan audit keuangan yang jujur. Pertama, pendapatan. Jumlahkan semua pemasukan tetap, gaji pokok, tunjangan, pendapatan sampingan. Buat angka pastinya. Kedua, yang lebih krusial, pengeluaran. Di sini kita sering buta. Kita akan bagi pengeluaran menjadi 3 warna. Merah pokok dan wajib, listrik, air, cicilan rumah atau mobil, sekolah anak, belanja kebutuhan pokok, kuning, hidup, dan lifestyle. Makan di luar, ngopi, hiburan streaming, belanja online impulsif, hijau masa depan, tabungan, investasi, dana darurat. Tugas kita 30 hari ke depan, catat setiap pengeluaran sekecil apapun. Gunakan apps atau buku catatan. Pada akhir bulan, Anda akan terkejut. Oh, saya menghabiskan segitu untuk ngopi atau biaya langganan yang tidak terpakai, ternyata menumpuk. Inilah momen membuka mata. Peta ini adalah fondasi segala strategi kita. Bab 2. Membuat peta rute. Anggaran yang bekerja untuk Anda. Setelah punya peta, sekarang kita buat rute. Ini namanya budgeting. Tujuannya mengendalikan uang, bukan dikendalikan uang. Kita akan pakai strategi yang sudah teruji. 50, 30/20 plus 50% untuk kebutuhan nadi. Alokasikan maksimal 50% dari pendapatan untuk kategori merah tadi. Rumah, transportasi, makan minimum, utang wajib 30% untuk keinginan jiwa. Ini untuk kategori kuning. Hiburan, hobi, makan enak. Bagian ini penting agar kita tidak merasa terkekang. 20% untuk masa depan, tulang punggung. Inilah kunci agar gaji tidak numpang lewat. 20% ini langsung disisihkan, bukan disisakan untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Tapi, di rumah tangga Indonesia, seringnya komitmen sudah tinggi. Jika 50% untuk kebutuhan tidak cukup, kita modifikasi. Mungkin jadi 60, 25/15, atau 70, 20/10. Prinsipnya, pastikan ada persentase untuk masa depan. Sekecil apapun itu, 5% itu jauh lebih baik dari 0%. Anggaran bukan penjara, tapi pagar pengaman. Review dan adjust setiap bulan. Bab 3. Membangun pos cadangan, dana darurat, dan pelindung. Navigator paling hebat pun tak bisa mengendalikan cuaca. Dalam hidup, ada sakit, ada perbaikan mendadak, ada yang terkena PHK. Dana darurat adalah payung sebelum hujan. Targetnya 3-6x pengeluaran bulanan. Simpan di instrumen yang sangat mudah dicairkan, seperti tabungan atau deposito terpisah, mulai dari target kecil, dana darurat 1 juta, lalu 5 juta, dan seterusnya. Selain itu, asuransi adalah tembok pelindung. Prioritas, asuransi kesehatan, BPJS atau komersil, dan asuransi jiwa. Jika Anda pencari nafkah utama, ini bukan pengeluaran, tapi pengalihan risiko. Biaya premi masuk ke kategori merah kebutuhan. Dengan dana darurat dan asuransi, guncangan finansial tidak akan membuat Anda kembali ke titik nol. Bab 4. Mengemudi dengan bijak. Strategi menaklukkan utang dan meningkatkan nilai. Sekarang kita bahas tentang beban dalam perjalanan. Utang. Kita bedakan 2 jenis. Pertama, utang baik produktif. Membeli aset yang nilainya tumbuh atau
menghasilkan, seperti KPR rumah tinggal atau KPM modal usaha. Kedua, utang buruk konsumtif, untuk barang yang segera menyusut nilainya. Kartu kredit, untuk gaya hidup. Cicilan gadget terbaru, pay later untuk baju. Strateginya hentikan tambah utang konsumtif. Fokus lunasi yang ada. Gunakan metode debt snowball lunasi dari yang nominal terkecil dulu untuk motivasi. Atau debt avalanche lunasi dari yang bunganya tertinggi dulu untuk efisiensi. Setelah beban utang ringan, alokasikan lebih banyak ke bagian 20% masa depan tadi. Di sisi lain, tingkatkan nilai diri Anda. Investasi keahlian untuk naik gaji atau buka sumber pendapatan baru. Ini adalah cara paling powerful untuk memperlebar peta finansial Anda. Bab 5, perjalanan panjang, tabungan, investasi, dan mimpi dengan peta yang jelas, rute yang terjadwal, dan beban yang ringan. Sekarang kita bisa berjalan menuju horizon. Bagian 20% untuk masa depan ini kita pecah lagi. Dana jangka pendek 1 tahun untuk liburan ganti elektronik. Simpan di tabungan. Dana jangka menengah 1-5 tahun. Dana DP mobil, uang kuliah anak, bisa di deposito atau reksadana pendapatan tetap. Dana jangka panjang 5 tahun. Dana pensiun, kekayaan untuk anak. Ini wilayah investasi, reksadana saham, atau properti. Mulailah dari yang sederhana. Pahami profil risiko Anda. Magicnya ada pada bunga majemuk dan konsistensi. Menabung atau investasi 1 juta rupiah per bulan dengan disiplin akan mengalahkan orang yang menyimpan 10 juta rupiah, tapi hanya sekali setahun. Mulai hari ini, sekecil apapun, penutup, Anda adalah navigatornya. Jadi, inilah peta navigasi finansial rumah tangga kita. Pertama, petakan arus kas. Kedua, buat anggaran 50/30/20. Ketiga, bangun dana darurat. Keempat, kendalikan utang. Kelima, investasikan untuk masa depan. Ingat, ini adalah maraton, bukan sprint. Akan ada bulan di mana Anda keluar jalur. Itu wajar. Yang penting, segera kembali ke rute. Kesuksesan finansial bukan tentang menjadi kaya dalam semalam, tapi tentang kontrol, konsistensi, dan ketenangan pikiran. Mulailah dari 1 langkah kecil malam ini. Ambil HP. Buat catatan pengeluaran 3 hari terakhir, lakukan agar gaji Anda berikutnya. Dan seterusnya, tidak lagi sekadar numpang lewat, tapi menjadi batu bata yang kokoh, membangun rumah masa depan yang Anda impikan. Terima kasih telah meluangkan waktu 10 menit yang sangat berharga ini. Anda adalah navigator bagi perjalanan finansial keluarga Anda. Selamat berlayar, dan sampai jumpa di pelabuhan yang lebih sejahtera.